Hai, hai. Ketemu lagi nih bersama Bang Reza di video terbaru. Tapi ini bukan video tutorial ya. Ini video masukan untuk kalian yang maybe masih pemula atau udah masuk ke tahap berikutnya, tapi masih bingung nih mau memilih objek yang tepat untuk digambar atau dilukis. Bingung kayak udah nemu objek yang bagus pengen digambar tapi kok hasil gambarnya itu jadi nggak bagus gitu, hasil lukisannya nggak bagus. Apa nih yang kurang? Maybe kalian belum tahu apa poin-poin penting yang harus kalian ingat. Jadi jangan di skip video ini karena abang bakal ngasih banyak pengetahuan baru untuk para pemula. Bagaimana caranya memilih objek yang tepat untuk digambar. So langsung aja ya, langsung aja kita ke poin-poin pentingnya yang harus kalian ingat ya, dicatat ya, bukan hanya di kertas dicatat tapi di dalam sanubari, di dalam benak, di dalam lubuk hati yang terdalam ya, dicatat nih ya. Dicatat yang poin yang paling penting ya, ada 3 poin yang harus kalian ingat nih. Pertama, untuk memilih objek yang tepat nih untuk digambar ya. Yang pertama poinnya adalah kalian harus melihat sumber cahaya si objek ya. Kedua adalah warna objeknya. Dan yang ketiga adalah bayangan. Nah, bayangan si objek. Jadi kalau kalian udah paham dengan 3 poin ini, kalian wah gampang banget mau gambar apapun, kalian bakal easy banget memilih objeknya. So langsung aja kita bakal cari gambar apa ya, foto apa ya. Nah, abang pakai Pinterest. Bang, kalau misalnya nggak mau pakai Pinterest bisa nggak? Bisa sih, dari Google bisa, Google Image, dari manapun bisa sih. Cuman abang saranin dari Pinterest aja karena di Pinterest ini kayak gudangnya gambar, gudangnya foto. Jadi kalian asik banget nyari foto-foto di sini. Oke, kita nyari yang pertama apa nih? Siapa nih? Coba angkat tangan, mau gambar apa? Bang, aku. Ya, mau gambar apa? Foto apa nih? Bunga bang, bunga. Aku suka gambar bunga bang. Oke, gambar bunga nih. Iya bang, ajarin dong. Gimana bang memilih warna yang tepat untuk objek bunga? Oke, kita langsung aja pakai kata kuncinya. Abang biasa pakai bahasa Inggris ya. Flower, flower. Gimana nyebutnya flower? Ya flower. Bang, kenapa harus pakai bahasa Inggris? Karena kalau menggunakan bahasa Inggris itu menurut abang lebih mencakup ke semua negara ya. Kalau misalnya kalian buat kata-kata cuman bunga gitu, of course cuma di Indonesia. Tapi kalau buat flower itu ada di Indonesia, ada di Zimbabwe, ada di US, ada di UK, ada di Hong Kong, Thailand, dari manapun ada nih sumbernya ya. Kata-kata flower pasti ada. Oke, kita lanjut, kita cari nih sumber bunga. Nah, misalnya kayak ini nih. Nih, ini bagus nggak sih Bang dibuat untuk jadi objek? Tapi dia ini apa ya? Wah, salah, kita salah. Nah, hati-hati ya dalam memilih gambar, jangan sampai kayak gitu ya. Oke, dia kumpulan gambar itu tadi ya. So kita, nah misalnya, nah itu kumpulan gambar juga Bang. Oke. Kita pilih yang mana ya? Ah, ini bunga apa nih? Sakura bukan? Sakura. Ya, maybe ini sakura. Nah, ini bagus banget. Bagus banget. Sumber cahayanya dia ini kayak difoto dari ini bunganya dia difoto dari bawah gitu. Ini bunga ya, ini bunga dia difoto dari bawah. Jadi sumber cahaya itu dari atas. Ini bagus banget. Jadi warnanya juga soft tapi tidak terlalu soft ya, masih bisa lah, masih bisa di gambar atau dilukis. Terus karena ada ini warnanya, terus ada bayangannya juga banyak banget karena ada tumpukan-tumpukan si petalsnya ini, apa sih namanya ini, kelopak-kelopak ya, kelopak bunganya. Palingan yang bikin agak flat adalah si ini benang-benang sarinya ini loh, nih karena dia tipis, kecil, dan lumayan tricky untuk menggambar si ini. Jadi ini so-so ya, bisa digambar, bisa dilukis, bisa menghasilkan lukisan yang cantik kalau kalian benar-benar detail. Tapi kalau kalian nggak sedetail itu, ini objek ini
kalau kalian lukis bakal menjadi ancur lebur ya. So hati-hati dalam memilih objek. Ini jadi kayak 50-50. Ini bisa bagus bisa jelek. Oke, next kita cari. Nah, kalau misalnya yang kuning ini Bang gimana? Yang kuning. Wow, ini bagus banget, bagus banget. Sumber cahayanya ada. Ini di sini bagian ini lumayan ya. Ini agak tricky juga menggambarnya. Ini ada bayangan di sini. Terus yang agak sedikit bikin tricky adalah warna kuningnya. Karena ini bakalan flat banget. Karena nggak cukup nih di bagian sini. Ini terlalu kontras dan sehingga tidak ada bayangan yang muncul. Palingan cuma di sini. Dan itu tidak cukup untuk si objeknya ya. Dan yang paling bagus adalah yang di bawahnya justru karena ada bayangannya. Warna ininya juga bagus gitu sih ya. Jadi ini so-so juga, 50-50 juga nih. Bang cari yang bagus dong Bang, yang bagus banget Bang. Oke, yang bagus banget ya kita cari ya. Jadi kalau memilih objek nih agak lama nih ya. Nah ini yang bagus banget. Tapi kalian harus orangnya detail ya. Detail banget, ini bagus banget. Dengan tumpukan si kelopak-kelopak bunganya ini bakal ngebuat lukisan atau gambar kalian perfect, bagus banget. Nih sumber cahaya ada, bagus. Terus dia ngebuat si petalsnya ini, kelopaknya ini kayak terkena cahaya, ada semburan cahaya gitu, itu jadi bagus banget. Ada bayangannya, warnanya juga cantik, bagus. Nih penuh dengan tumpukan-tumpukan, ini bagus banget. Ini bagus, recommended banget. Jadi ini 100% pasti bagus kalau digambar ya atau dilukis. Bang kalau yang putih ini, nah yang putih ini juga tricky. Ini bukan tricky sih, lebih ke jangan pilih. No, jangan pilih. Kenapa Bang? Karena ini yang kuningnya flat, ya kuningnya flat, putihnya flat karena jadi cuman putih abu, so agak sedikit. Ya gitulah, apalagi untuk yang pemula ya. Untuk yang udah expert kayaknya apapun objeknya ya bisa lah ya. Ini yang khusus untuk pemula ya, yang masih bingung memilih objek. Dan kita cari satu lagi ya untuk bunga ya, yang benar-benar recommended ya. Ini mawar nih bagus banget. Ada ini bayangannya, warnanya juga bagus. Terus ada tumpukan-tumpukan seperti ini sehingga ngebentuk bayangan ini bagus banget. Ini bagus, ini recommended banget. Next, ini juga bagus. Jadi nanti kalau kalian udah tahu nih pakemnya yang 3 poin tadi, kalian cukup ngeliat gini, oh ini bagus, oh ini enggak gitu. Itu udah otomatis. Karena udah terekam kan di sanubari kalian gitu. Nah ini nih, kalau yang begini nih jangan digambar, ya dia cukup dinikmati aja sebagai foto. Kalau untuk digambar jangan, karena nggak ada detailnya, sama sekali nggak ada detail. Jadi really flat banget kan, cuma putih abu-abu, udah habis, nggak ada. Gambar kalian jadi kayak ya udah B aja gitu. Hati-hati ya. Bang, iya. Abang mau nyari apa lagi? Abang bakal nyari objek kayak bunga lagi sih, makanan, food. Ya, kita bakal beralih ke food photography. Kita cari gambar makanan yang bisa digambar. Bang ini kayak gini bisa nggak Bang? Corn dog. Ini bisa banget. Ini abang suka banget menggambar seperti ini ya. Ini highlightnya bagus banget, jadi ngebuat gambar atau lukisan kalian itu jadi lebih hidup ya. Di luar dari kotak-kotaknya ini ya, jadi kalian fokus ke sininya aja. Ini bagus banget, warnanya juga coklat, ada merah, ada kuning, bagus, perpaduan warnanya bagus. Sumber cahayanya juga dari ini ya, ini sumber cahayanya outdoor ya, kayak outdoor, so bagus banget, dari seluruh sudut ada cahayanya, bagus. Nih kayak begini nih bagus banget kalau kalian rajin ya ngebuat lukisan gambar mie kayak begini. Gila, ini keren banget.
Pertama, ada highlightnya, sumber cahaya of course. Kedua, warnanya. Nih, warnanya ada merah, coklat. Bagus banget untuk dilukis. Bayangannya nggak usah ditanya lagi ya. Nggak usah ditanya lagi. Bagus banget. Bang, aku mau yang ini yang bagus-bagus gitu, yang lagi bang. Tapi simple aja bang, satu objek, satu aja gitu, nggak usah banyak-banyak. Oke, kita cari ya. Kayak misalnya kalian mau gambar apa ya? Contohnya adalah, mari kita scroll. Nah ini, Korean braised potatoes. Misalnya ya, misalkan ini adalah gambar atau foto. Ini bagus. Coklat, biasa ya makanan, coklat, ada highlightnya, terus ada hijau-hijaunya. Palingan yang tricky adalah di ini mangkoknya, bowlnya. Kalian bakal kesulitan karena ini warna kremnya, ini warna krem atau putih, enggak tahu ya. Ini flat banget. Ini akan sangat-sangat tricky di bagian sini. Untuk bayangan ini bagus banget di ininya. Taplaknya ini apa sih namanya ya? Itu, ini bagus banget untuk dilukis ulang. So, lanjut kita ke gambar berikutnya, ke foto-foto berikutnya ini. Nah, 6 dumpling sauces. Ini bagus. Rata-rata coklat ya. Makanan yang coklat itu bagus ya di gambar. Ini bagus banget karena ada bayangan, terus ada highlight. Jadi kalau gambar walaupun dia tidak ada bayangan, tapi ada highlight, itu wajib bagus menurut abang. Wajib bagus, pasti bagus, percaya deh. Next kita coba gambar yang lain ya. Apa nih? Apa coba? Ini lumayan banyak yang ini ya. Ini coklat juga ya. Ada highlight, pasti bagus. Jadi kalau misalnya ada objek, terus ada highlightnya, itu pasti bagus sih menurut abang. Nah, kayak ini nih, misalnya, kalian mau gambar ulang. Ini lumayan tricky, tapi ini bisa bagus, bisa tidak. Bisa bagus, bisa tidak. Walaupun warnanya lumayan soft, ya, ini abang bilang ini soft, ya, lumayan soft banget warnanya. Kayak warna biru, tapi ada bayangannya. Memenuhi, terus ada highlightnya sedikit, sangat memenuhi. Terus ini buahnya ada bayangannya, terus ada yang warna muda, ada yang tua, ada yang gelap banget. Semua ini sangat bagus untuk digambar, tapi kalian harus hati-hati dalam menggambarnya. Kalau kalian memilih ini jatuhnya, kalau kalian menggambar ini mainnya di background. Kalau backgroundnya kalian putih, ini bakal mati nih semuanya. Jadi kalian main backgroundnya itu harus yang lebih gelap dari si objeknya, ya, supaya mata yang ngelihat langsung mengarah ke sini, ke objeknya, nggak beralih ini gambar apa sih gitu. Jadi oh ini gambar ini gitu langsung. Kalau misalnya backgroundnya lebih gelap, menurut abangnya gitu ya, main di background. Jadi banyak banget yang harus kalian perhatikan kalau mau menggambar nih. Next kita cari yang simple. Kalau makanan kayaknya nggak ada yang simple ya. Maybe kita coba cake. Boardnya cake ya. Lumayan sih kalau cake ya. Cake juga tricky. Nah ini kalau kalian bisa nih, ini bagus banget. Ini ada highlight di cherry-nya. Warna cherry-nya wow bagus banget. Terus di sini ada ini coklatnya meleleh gitu. Paling yang bikin tricky adalah ini. Nih, lumayan bikin pusing adalah bagian kuenya ini. Nih, bagian cake-nya ini. Tapi kalau kalian jago, kalian bisa mainin ini semua karena ini kompleks, ada karena ini kan sponge ya. Ada bolong-bolongannya gitu. Nah, of course di situ ada yang terkena cahaya, ada yang tidak, ada yang gelap kan. Nah, kalau kalian bisa menggambar ini atau melukis ini, nih buat kalian 2 jempol, karena ini bagus banget. Bukan hanya sebagai foto bagus, tapi untuk dilukis ulang juga ini bagus banget.
Next kita ke cake. Wah, kok jadi lapar ya ngelihat makanan siang-siang begini. Ini abang take-nya siang ya by the way. Nah, hindari menggambar warna cake flat seperti ini. Ini akan menyulitkan kalian dan akan menghasilkan lukisan yang atau gambar yang flat. Tidak ada dimensi dan orang cuman oke. Good. Just it. Udah, gitu aja. Tidak ada apa-apanya. Kalau fotografinya bagus ya bagus, pasti bagus. Tapi untuk digambar ulang, big no ya. Hati-hati. Yang bagus cuman di sini. Yang bagus cuman porcelainnya ini, apa sih namanya? Tatakannya ini. Ini yang bagus. Sama ini. Ini bagus banget nih. Ini bagus banget. Kalau kalian lagi mau belajar fabric, ini kalian coba deh gambar ini. Ini bagus banget. Penuh. Ini ada cahaya di sini. Ya, ini kelihatan ya. Ini ada cahaya dari sini. Terus of course di sini udah menjadi bayangan nih. Ketutupan sama yang ini jadi bayangan, terus ada yang tumpuk-tumpuk di sini. Wah, ini bagus. Tapi kalau untuk si cake-nya, no. Next kita berlanjut ke Bang ya. Aku suka gambar itu Bang, kayak arsitektur gitu Bang. Bisa nggak Bang? Bisa sih. Mari kita lihat ya. Bang, setelah itu gambar pemandangan ya. Oke, siap, beres. Kita cari fotografi arsitektur. Arsitektur gimana sih ketikannya? Nah itu ini. Nah itu, untung ya. Ini handphone pinter banget ya. Apa yang mau dicari dia langsung muncul. Pinter nih handphone. Oke, arsitektur nih ya. Misalnya nih kalian mau gambar ulang nih ya. Gambar ulang nih. Kan banyak tuh ya digambar ulang atau kayak jalan-jalan. Terus kalian sketsa-sketsa gitu. Yang memenuhi syarat ya, Ini memenuhi syarat banget. Ini bagus banget ya. Selama yang namanya arsitektur, abang ngerasa semua objeknya itu pasti bagus. Kenapa? Karena hampir 90% dia di outdoor dan pasti terkena cahaya dan ada bayangannya of course. Ini ada kuning, terus ada permainan warna biru di sini, ada orange, coklat, ada hitam. Perfect banget. Ini bisa gradasi, ini gradasi. Wah, udah nggak ngerti lagi deh, udah. Bagus, ini bagus banget. Mari kita cari yang tidak recommended untuk digambar ya atau dilukis. Ini lumayan susah ya, arsitektur apa ya kata-katanya yang enak ya. Ini. Kadang kan ada yang suka gambar rumah ya. Gambar-gambar rumah, gambar-gambar apa. Ini bagus sih. Ini pokoknya rata-rata hampir 90% itu bagus kalau yang arsitektur. Hanya saja kalian harus rajin atau ngedetailnya ya, harus rajin, harus detail banget kalau untuk arsitektur. Oke, tapi ya menurut abang ya, kalau untuk arsitektur hampir 90% bagus. Jadi kayaknya agak sedikit sia-sia ya kalau mau diiniin. Nah, yang kurang oke nih. Warnanya terlalu abu. Ini nggak tahu ini benar apa enggak sih atau just concept. I don't know. Kayaknya konsep doang ya atau udah ada tapi ini kurang oke sih ya, kurang oke. Karena sudutnya ini terlalu menurut abang ya flat aja gitu. Flat. Kurang oke sih ini. Di bayangannya juga kurang dapet. Yang bagus malah ini bagian ini aja, stone-nya. Yang ini bagus, bagian ininya bagus banget yang ini. Oke. Bang ya, gambar pemandangan. Oh, iya benar. Bentar ya, bentar. Wah, ini bagus banget. Ini bagus, ada ininya. Tapi ini tricky juga sih karena warnanya terlalu soft ya. Ini lumayan ini agak bagus, tapi kalian harus detail. Ini bagusnya sih lebih ke sketsa ya. Kalau untuk diwarnai, maybe tidak warna se-soft ini sih. Bisa main warna lebih gelap lagi, maybe.
ya, atau main warna yang terang gitu sih. Tapi ini abang rekomendasinya untuk sketsanya aja, di sketch aja, nggak usah diwarnain. Ini bagus banget untuk sketch ya. Rata-rata sih ya untuk ini bagus di sketch. Kalau untuk sebelum masuk ke landscape ya, landscape atau pemandangan, abang mau ngasih yang wajah dan hewan kali ya, manusia dan hewan. Karena masih banyak banget dari kalian yang masih kayak salah pilih gitu untuk objek wajah. Kayak wajahnya kurang tepat cahayanya apa segala macamnya. Oke, langsung aja ya. Kita ke face photography. Face, lebih ke face-nya ya. Face. Pakai F lagi, astagfirullahaladzim. Face photography. Karena untuk fotografi wajah sendiri banyak banget yang nggak bisa untuk dilukis atau digambar ya. Oke, kita lihat ya contoh-contohnya. Untuk ini abang suka banget karena ada bayangannya, terus ada cahayanya dan ada highlightnya sedikit di sini. Jadi ini bagus banget ya, bagus banget untuk gambar. Oh sorry, goyang dia. Ini nggak usah dibilang, ini bagus banget. Yang ini bagus banget. Ini juga. Nah ini kayak begini nih, kalau mau cari objek wajah kudu yang begini nih ya, kompleks dianya. Cahayanya ada, bayangannya ada, terus ini ada gradasi warna, ini ada ini terang, terus di sini bagiannya ini gelap, terus ini gelap banget. Nah itu yang harus kalian perhatikan ya. Ini yang hitam putih, yang untuk yang warna. Nah ini pun bagus, ini bagus karena ada highlightnya. Tapi kalau ini nggak ada highlightnya, agak flat jadinya nanti. Tapi untungnya ini ada highlightnya, jadi lumayan memberikan dimensi lah, gitu bagus. Ini ada perbedaannya, jadi ada kayak dimensinya gitu, nggak terlalu flat. Ini juga bagus, full of color banget ya. Jadi kalaupun ini di grayscale kan, ini bagus banget. Ini ada highlight di sini, highlight di sini. Nih keren banget. Terus bang, kalau yang nggak bagus itu gimana bang? Oke, rata-rata untuk yang wajah-wajah orang-orang barat ya, hampir 80 sampai 90% itu rata-rata bagus ya. Rata-rata bagus. Jarang banget abang nemuin yang flat. Nggak tahu kenapa. Tapi untuk yang Asia, nah ini yang abang sering nemuin fotonya itu, atau ya fotonya lebih banyak cenderung flat. Kenapa? Karena gini ya, Asian face. Karena kulit orang Asia, bukan Indonesia ya, abang lebih ke Asianya ya, kayak Chinese, Korean gitu ya. Itu lebih cenderung putih ya. Kalau orang Amerika atau yang kita lihat putih, tapi putihnya itu bukan putih apa ya, putih kemerahan gitu. Kalau Asia yang Chinese, Korea dan Jepang misalnya gitu, itu lebih putih kepucat, putih pucat yang abang lihat ya. Jadi pada saat mencari referensi foto wajah Asia butuh effort lebih nih, kayak butuh cahaya dan bayangannya yang lebih. Contohnya kayak bentar ya, ini masih bagus. Ini bagus karena dia tegas ya, rahangnya, tulang pipinya tegas. Jadi ini sangat bagus. Tapi yang tricky di sini adalah hidungnya. Tulang hidung ini nggak kelihatan. Nah itu jadi kelihatan flat. Jadi hati-hati ya. Harus kalian perhatikan benar-benar ya. Ini bagus. Karena bayangannya ada, terus highlightnya juga ada, cahayanya bagus. Yang flat, bentar ya, kita cari yang flat ya. Ini rata-rata. Nah, yang kayak begini nih. Walaupun dia ada highlight, tapi ini akan sangat flat di bagian sini ya. Ini akan sulit untuk digambar atau dilukis. Mungkin kalau lukis warna maybe bisa,
Tapi kalau kalian pelukis pensil, menggunakan pensil ya, menggambar menggunakan pensil, ini akan sangat-sangat sulit menentukan gradasi warnanya. Coba kalian ubah ini menjadi grayscale, ini akan kelihatan bayangan cuman ini, dan yang lainnya flat. Kalian nggak akan menemukan keindahan dalam gambar kalian. Jadi ini cukup untuk fotografi aja. Fotografinya udah bagus, ya. Jadi ini nggak bisa untuk digambar ulang. And then kita coba ya cari yang lain yang sorry, agak sedikit itu ya. Oke, kita cari yang flat ya, yang flat. Rata-rata ini ya, karena hitam putih. Nah, ini lumayan flat juga, karena bayangannya tidak terlalu cukup ya. Tapi dia dibantu, sangat terbantu oleh si ininya. Ini sangat membentuk si wajahnya, si rambut-rambut ini. Tapi kalau misalnya rambutnya dibersihkan, ini beneran flat. Oke, seperti itu ya. Terus kita cari lagi. Oke, di sini kebanyakan cewek ya, karena kan cewek itu nih misalnya kayak begini nih, Ulzang makeup. Nah ini misalnya kalian mau menggambar ini, kalian sketsa pakai pensil, ini nggak akan dapat hasil yang bagus ya. Ini kita bicara pakai pensil ya, bukan warna untuk diwarnain atau apa. Untuk diwarnain pun juga kayaknya bikin pusing ya, karena flat banget. Antara pipi ke sini, pipi ke rahang itu nggak ada dimensinya, flat aja gitu, cuman di hidung aja, dan yang lain totally putih, just putih gitu, nggak ada warna lain yang muncul, palingan cuman merah di sini dan ini sedikit coklat, yang lain nggak ada. Itu sangat memusingkan kalian, terutama bagi yang pemula ya. Terutama bagi yang pemula, ini akan menjadi hal yang akan kayak apa ya, aduh males deh menggambar lagi gitu. Jadi kalian harus memilih objek yang tepat ya. Sekali lagi abang ingatkan itu, jangan salah. Ini kan menurut abang sih ini too much ya, untuk kayaknya ini editan, dan ini too much ya editnya. Ini flat, yang ada bayangan cuman ini, dan itu juga lebih ke abu ya warnanya, lebih ya lebih grayish lah ya, kayak abu-abu gitu. Yang bagus cuman bibirnya aja warnanya. Ini warna-warna lembut banget, dan enggak, kalau abang disuruh gambar gini agak gimana gitu ya, mendingin cari yang lain deh, masih banyak objek-objek. Nah seperti ini juga, ini flat, nggak ada nih. Kalian lihat deh, lihat, perhatikan baik-baik. Walaupun cahayanya bagus, tapi bayangannya ada nggak? Nothing, nggak ada sama sekali. Dan itu ngebuat wajah seperti ini digambar, ya kalau mau digambar, itu nggak ada feel-nya, nggak ada rasanya gitu. Cuman gambar, udah gitu aja. Terkecuali kalian mau ngedit atau apa ya terserah, kayak smooth art atau apa ya bebas. Tapi ini abang nggak nyaranin kalau kalian mau menggambar wajah ini di kertas ya, mau digital apapun itu, nggak abang saranin. Dia cukup untuk dinikmati aja sebagai fotografi, untuk kayak fotografi wajah udah bagus gitu, tapi nggak untuk digambar. Bibirnya juga ini too much sih di editnya, jadi flat. Yang so-so, mari kita cari yang ya lumayan. Nah ini flat juga, dia tuh lihat ini mana pipinya coba, nggak kelihatan, flat banget nih pipi ke jidatnya. Yang palingan yang nonjol mata, hidung dan bibir, dan yang lain nothing, nggak ada. Ini abang nggak tahu ya ini editan atau enggak, tapi kayaknya sih editan. Mulus banget. Ini hati-hati ya buat kalian ya.
yang mau milih objek cantik seperti ini tricky banget untuk digambar ulang. Kalau kalian mau jadi smudge edit ya, itu bisa sih. Bisa. Itu sih ya. Ini bagus nih. Ini bagus. Ada walaupun dia terlihat flat di sini, tapi di sini sangat membantu. Tidak keseluruhan flat. Di sini ada bayangan. Ini ada bayangan di sini. Ini sangat-sangat membantu sekali. Nah, di sini ada bayangannya. Kan tidak totally flat ya semuanya. Gitu sih ya. Ini bagus. Untuk jadi bahan lukisan. Ini cakep-cakep sih dia. Nih. Tapi ada juga yang flat. Ada beberapa yang flat. Oke. Oke, kita berlanjut ke gambar animals ya. Animals. Ini juga animals juga tricky banget ya untuk memilih objeknya. Ini bagus, ini lucu. Ini bagus karena dia di ini ya. Ini apalagi ini outdoor lengkap semuanya ada. Cahayanya bagus, bayangannya ada, warnanya juga bagus. Ini lucu ya. Ada anjing naik bebek dia. Nah, ini cakep banget nih. Nih. Kalau mau milih hewan nih begini nih warna. Ini ada tumpukan bulu sehingga ini membentuk ada sedikit bayangan. Warnanya apalagi ini ada ungu, ada biru, ada hijau. Ini ada ininya coklat. Wah, ini bagus banget, recommended banget untuk digambar. Jadi kalian nyari gambar yang kayak begini-gini ya, kalau burung ya. Ini lampnya juga bagus, rusanya, ya ini rusa bukan sih? Bukan bang, itu iya rusa ya, rusa apa sih? Iya rusa. Bagus. Nah, untuk hewan-hewan yang berbulu hitam, ini agak tricky nih ya, agak sedikit butuh effort ya kalian menggambarnya. Kalau mau menggambar si hewan berbulu hitam, kalian butuh yang namanya pencahayaan lebih. Cari yang lebih. Nah, gitu ya. Kita cari deh coba ya, mana tahu dapat ya hewan berbulu hitam. Black Panther maybe ya. Panther. Oke, kita coba. Dapat nggak sih hewannya? Oke, jaringannya agak lemot ya. Ini, wah. Nah, ini akan terasa flat banget kan jadinya dia. Di mana nih wajahnya kita nggak kelihatan, kakinya juga nggak kelihatan. Bagus gitu. Cuman nggak untuk digambar ya. Karena si cahayanya itu menyerap ke tubuhnya jadi tidak ada bayangan gitu. Bayangannya juga udah hitam. Jadi lumayan sulit ya. Nih, kalau mau gambar nih kayak begini nih. Ini bagus. Ada pantulan cahaya. Nah, pantulan-pantulan cahaya ini yang mengebentuk si ini bentuknya Black Panther gitu. Tahu letak-letak kakinya di mana, kaki belakang, kaki depan, nah itu tahu. Kalau ini tadi kan nggak kelihatan, flat aja, flat bingung, bingung gitu ya jadinya ya. Nah ini bagus juga nih, kayak begini ini bagus. Ada pantulan cahaya ke si bulu-bulunya di sini, terus di sini ada bayangan, nih bayangan, ini bagus banget untuk digambar kayak begini. Nah jadi kalau untuk yang objek warna hitam, kalian harus harus pinter-pinter ya milihnya. Jangan terlalu gimana gitu ya. Ini cakep juga sih ini. Cuman ini agak lumayan berbahaya ya di bagian rahangnya ini. Ini cakep banget ya hewan ini ya, Black Panther. Begitu juga sama objek-objek yang lain ya, yang warna hitam. Jadi yang sangat tricky adalah warna-warna soft.
sama yang lumayan gelap ya, kayak hitam terus putih. Nah itu sih ya menurut abang ya cuma dua itu ya. Ya, hitam dan putih itu agak sedikit butuh effort lebih ya untuk kalian cari gambarnya supaya dapat yang tepat. Kayak begini nih. Ini bisa dibilang bagus, bisa dibilang enggak untuk digambar atau dilukis. Karena nih bagian wajahnya ini nggak akan bisa apa ya, nggak kelihatan gitu jadinya. Kalau kalian memang kalau ini bicara tentang untuk kalian yang masih baru ya. Kalau udah expert pasti udah ngerti lah bagaimana caranya mengakali si warna ya supaya ada dimensinya. Ini untuk yang masih belajar, jangan pilih yang begini. Kalian akan stres sendiri nanti. Alhasil kalian bakal males untuk melanjut menggambar atau berkarya dan ya nggak akan ada karya selanjutnya karena kalian udah salah pilih, ya kan? Itu sih ya untuk hewan. Pilih warna yang ngejreng kalau bisa. Warna-warna yang wow, ini kayak singa, ini harimau bagus, ini lucu, ini bagus, tapi bahkan nggak ada bayangannya, tapi dia punya bulu-bulu yang berbeda warna, itu ngebuat itu tidak menjadi flat, ya itu sangat-sangat diuntungkan sih kalau menggambar hewan ya, dia diuntungkan dari si bulunya, ngebuat itu jadi tidak flat. Karena bakal ada gradasi. Ini lucu ya. Ini juga recommended. Walaupun dia tidak cukup kayak nggak ada bayangan yang cukup, tapi ini gradasi ini bulu dari sini ke sini ini sangat kontras dan ini sangat membantu kalian untuk mendefinisikan oke, ini bentuk kepalanya seperti ini loh gitu. Nih, lihat pipinya ini kan berbeda ya. Ini warna kesini. Nah ini sangat bagus untuk digambar ulang atau dilukis ulang. Ada bebek, ada ini rata-rata bagus sih. Jadi yang harus diperhatikan ya itu ya, kalau hewan-hewan yang warna putih dan hitam. Ada lagi nggak bang yang itu yang nggak bagus? Nah untuk kayak beruang. Nah jadi kalian harus perhatikan juga backgroundnya. Kalau kayak begini nih lumayan kontras ya karena backgroundnya biru. Tapi kalau beruang backgroundnya putih, silahkan out, pilih yang lain ya. Kalaupun kalian mau gambar beruang es seperti ini, jangan cari yang backgroundnya putih. Itu akan ngebuat kalian pusing sendiri ya untuk menentukannya. Nah kayak penguin ini nih, dia abu-abu terus putih. Nah ini kan mendekati ya warnanya. Jadi ini lumayan tricky untuk ngebuat si backgroundnya. Jangan putih lagi backgroundnya. Jangan putih. Silahkan ambil warna lain gitu ya. Oke. Kayaknya untuk hewan cukup ya. Kita lanjut ke ini ya, ke pemandangan. Oke, kita lanjut yang ke ini ya, pemandangan. Iya bang, pemandangan. Abang pakai biasa kata kuncinya sih landscape fotografi. Nah ini dia, landscape fotografi. Oke, kita lihat yang ini. Wow, ini bagus sih, bagus banget. Jadi memang kalau yang udah outdoor itu ya, udah pasti bagus karena sumber cahaya udah pasti lengkap ya, udah pasti wah, udah nggak bisa dibilang lagi deh. Apalagi kalau udah ada mataharinya nyembur ke sini nih. Ini ada kan sumber cahaya dari sini nih, matahari. Terus ada pohon di sini, ada kabut. Lengkap banget. Jadi ini wow, bagus banget untuk digambar atau dilukis ulang. Next kita cari yang mana ya? Nah ini bagus banget. Nih ada tumpukan si pohon ya, tumpukan gitu tuh membentuk ada dimensinya karena ada bayangannya of course. Ini ada bayangan di sini, ini bagus banget. Terus ada warna hijau di sini yang terkena matahari, terkena sinar. Ini bagus. Ini abang nggak tahu ini editan atau
memang benar foto ya, tapi ini bagus banget untuk digambar atau dilukis ulang. Next kita beralih ke foto berikutnya. Oke. Nah, ini yang mencuri mata pandangan abang ya, mencuri pandangan abang. Ini ini bagus banget sih, sumpah. Bagus banget. Pertama ini, reflectionnya ini ngebuat si foto ini jadi gitu. Terus ada pohon, terus ada ini ya, ada garis ini satu titik hilang ya. Satu titik hilang, dia ke sini semua garisnya, sumber garisnya gitu. Ini bagus banget, warnanya juga bagus. Ini ada kayak peach gitu, terus putih, ada kuning. Layak banget untuk digambar ya, layak banget untuk digambar. Apalagi kayak cuma sketch gitu. Wah, ini makin mahal gitu ya gambarnya. Ini kok goyang-goyang sih. Nah, oke, next. Ada yang mencuri pandangan abang. Ini bagus banget ini. Ini ada warna cahaya matahari, terus kena ke sini nih. Ketiga ini, ini makin nambah efek yang makin mencuri perhatian ya saat orang melihat lukisan itu ya, melihat lukisan yang kalian buat akan wow, bagus banget lukisannya gitu. Tapi jangan lupa ya, kalau kalian melukis seperti ini, kalian cantumin objeknya, sumber objeknya. Kalian harus, kalau misalnya ini kan nggak ada nama fotografernya ya, kalian cantumkan link di mana kalian mendapatkan foto ini ya. Jadi jangan asal ngambil foto, karena fotografer itu repot memoto ini. Jadi jangan kayak ngaku-ngaku lah ya. Kalian harus cantumkan sumber fotonya, atau lebih bagus kalian cantumkan fotonya di gambar kalian. Atau kalian memang nggak suka bang, ya udah, lebih bagus adalah cantumkan foto ini ya, linknya. Kalau misalnya kalian nemu nama fotografernya, jauh lebih bagus. Kalian tag orangnya, say thanks untuk objek fotonya ya, untuk objeknya, terima kasih apalah gitu ya, say thanks lah untuk si fotografernya. Jadi saling menguntungkan nih, kalian dapat objek bagus, foto dia juga naik ke permukaan gitu ya. Jadi harus saling sebagai artis ya, jangan main asal comot tapi kayak ini punya gue yang foto gitu. Jangan seperti itu ya. Oke. Bang, kalau misalnya nggak ada alasan sih ya, nggak ada alasan kalau fotografernya nggak ada namanya, tapi kan ada linknya, link sumber foto. Sama kayak kalian nulis karya ilmiah ya, nggak ada nih nama penulisnya. Misalnya kalian nemu di buku mana gitu, tapi kan ada judul bukunya yang kalian dapatkan, judulnya kan ada, ya udah itu aja cantumin, linknya cantumin gitu. Kalau kalian mau ngambil sesuatu referensi, kalian harus pinter-pinter ya. Jangan sampai, pernah abang ngelihat kejadian dulu, dia ngaku-ngaku itu hasil karya dia, hasil karya imajinasi dia, padahal ada orang yang ngeh, oh ini kan hasil karyanya si A. Nah, dilaporin lah sama si A. Alhasil si B ini yang ngaku-ngaku ini di take down dong fotonya. Alhasil jadi kayak pembicaraan publik gitu. Malu kan? Nah, jangan seperti itu. Walaupun objeknya kalian ganti warnanya misalnya. Jangan. Jadi harus kalian buat terinspirasi oleh. Nah, harus seperti itu. Terkecuali memang kalian benar-benar pure dari pikiran kalian, dari otak kalian, dari imajinasi kalian, itu beda lagi ya, beda lagi. So, next objek ini rata-rata bagus ya untuk dijadikan lukisan atau gambar ya. Untuk yang dari outdoor bagus banget. Jadi ini nggak ada komen, abang nggak ada komen. Kalian tinggal pilih sesuai sama mood kalian aja. Aku pengen gambar yang sunset misalnya, atau gambar sunrise, atau yang sedikit berkabut ya. Itu tinggal kalian kulik aja, tinggal kalian cocokin sama
feel atau moodnya kalian pada saat mau menggambar. So, itu aja pesan dari abang ya untuk kalian. Jangan lupa 3 poin penting: cahaya, warna objek, dan bayangan. That's right. Itu yang harus kalian ingat ya. Jangan sampai lupa. Ingat, ditanamkan di sanubari ya. Sanubari jiwa raga ya. Oke. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa pesan terakhir abang, jangan lupa di itu ya, di tag orangnya, di tag fotografernya, linknya dicantumin. Ya, kalaupun ya kayak abang biasa lakuin, abang buat foto di sudut kiri atas ya kan. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton, dan apalagi ya, jangan lupa dikasih likes ya videonya. So, kalau ada pertanyaan, ada unek-unek yang bikin bingung, langsung aja tinggalkan di kolom komentar. Dan kalau mau bertanya lebih lanjut, langsung aja gabung di kolom di grup Telegram abang ya, di Sketsa Academy. Nah, di situ banyak banget orang-orang yang kece parah, mulai dari yang nggak tahu apa-apa sampai yang tahu apa-apa ya. Jadi kalian wajib gabung di Sketsa Academy, gratis tanpa dipungut biaya. Kalian masuk, kalian dapat ilmu secara gratis. Kapan lagi kapan lagi dapat ilmu gratis, dapat teman gratis, dapat saudara gratis, dapat rekan gratis? Wow, di mana coba? Cuma di Sketsa Academy. Oh, jualan ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye, happy painting.